Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Eza Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-17. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sejenak kemudian mereka telah meninggalkan rawa-rawa itu. Mereka telah mencari tepi sebuah sungai yang tidak begitu deras airnya, tetapi nampak sebuah gedung yang cukup luas di tikungan. Ternyata bahwa air sungai itu cukup jernih. Di lereng yang menurun terdapat sebuah tangga yang nampaknya dibuat oleh seseorang. Tidak terlalu tinggi, tetapi ketika orang itu tidak menuruni lereng tanggul itu, mereka berdiri saja di atas tanggul sambil melihat betapa jernihnya air sungai itu, sehingga dasarnya dapat kelihatan. Ikan-ikan yang hilir mudik dari berbagai jenis pun nampak dengan jelas. Nampaknya kita berada di tempat yang benar. Marilah kita ikuti kembali jalan setapak itu. Mungkin akan dapat menunjukkan kepada kita kemana kita akan pergi selanjutnya, berkata Ki Wirodadi. Ketika orang itu pun telah melangkah kembali sepanjang jalan setapak itu, mereka mengikuti jalur itu sehingga mereka sampai ke tempat yang agak lapang di tengah-tengah lebatnya hutan itu. Kita sampai di tempat yang kita cari, berkata Ki Wirodadi. Kedua orang anak muda yang menyertainya mengangguk-angguk. Manggada pun berkata, ciri-cirinya sudah benar dengan keterangan orang-orang yang tertawan itu. Tetapi kita tidak menemukan apa-apa di sini, desis Laksono. Memang tidak, sahut Ki Wirodadi. Tetapi disinilah gadis-gadis itu diserahkan kepada orang-orang yang beraliran sesat itu. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk, tetapi saat-saat penyerahan itu jarang sekali terjadi. Mungkin sebulan sekali di hari-hari yang tidak diketahui. Lalu apa yang kita dapatkan di sini? Bertanya Laksono. Ketiga orang itu termangu-mangu sejenak. Dengan sungguh-sungguh mereka mengamati tempat itu. Beberapa buah batu besar, perapian, dan beberapa pertanda yang menjelaskan bahwa tempat itu memang sering dikunjungi orang. Orang-orang yang membawa gadis yang akan dijual itu agaknya sering berhenti di tempat yang kita amati sebelum kita menemukan jalur ke sungai. Mereka berhenti di tempat itu untuk menunggu saat-saat penyerahan. Ki Wirodadi menjelaskan perhitungannya. Iya, Manggada mengangguk-angguk. Agaknya penyerahan itu hanya dilakukan di hari-hari tertentu. Ketiga orang itu menjadi semakin yakin akan penemuan mereka. Karena itu, dengan anak panah siap pada tali busur mereka, sehingga setiap saat segera dapat dilepaskan. Ketiga orang itu mengamati tempat itu dengan seksama. Manggada terkejut ketika di balik gerumbul yang rimbun diketemukan sosok kerangka manusia yang tertindih kekayuan silang melintang, sehingga sulit untuk dapat mengambilnya. Apakah mungkin seseorang yang tertimpa batang-batang pepohonan yang roboh? Desis Manggada.
Ki Wirodadi dan Laksono yang kemudian melihat pula kerangka itu mencoba untuk mengurainya. Namun mereka sependapat bahwa orang itu tertindih kekayuan sehingga mayatnya tidak diseret oleh binatang buas dari tempat itu. Namun menurut pengamatan Ki Wirodadi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman cukup luas, ia menduga bahwa yang telah mati itu adalah seorang perempuan. "Kenapa seorang perempuan?" bertanya Laksono. Ki Wirodadi menggeleng. Jawabnya, "Aku tidak tahu." "Apakah Ki Wirodadi dapat menduga berapa lama kerangka itu terbaring di situ?" bertanya Manggada. Ki Wirodadi termangu-mangu, namun kemudian katanya, "Aku tidak tahu pasti. Tetapi menilik tulang-tulang itu, mungkin kerangka itu sudah terbaring di tempat itu, kira-kira sejak setahun yang lalu." Kedua anak muda itu mengangguk-angguk, namun sudah pasti bagi mereka bahwa sosok kerangka itu tentu bukan anak perempuan Ki Wirodadi, karena anak itu belum terlalu lama diambil dari rumahnya. Namun menitik tempat itu, maka ketika orang itu pun menjadi semakin yakin bahwa orang-orang yang mengambil gadis-gadis itu adalah orang-orang yang tidak lagi hidup sewajarnya sebagai orang-orang yang beradab. "Kita akan menelusuri jalan menuju ke tempat mereka," berkata Ki Wirodadi. "Kita tidak tahu berapa lama kita akan sampai ke tempat mereka," desis Manggada. "Iya, kita tidak mengerti seberapa jauh jalan yang akan kita tempuh, tetapi kita harus memperhitungkan kemungkinan di tengah-tengah hutan ini," desis Laksono. Ki Wirodadi mengangguk-angguk, namun ia pun berkata, "Apakah kalian belum pernah mendapat petunjuk bagaimana kita bermalam di dalam hutan yang lebat seperti ini?" "Kami pernah mempelajarinya," jawab Manggada. "Bahkan kami telah melakukannya beberapa kali." "Apa yang kalian lakukan?" bertanya Ki Wirodadi. "Memanjat pohon," jawab Manggada dan Laksono hampir berbareng. Ki Wirodadi mengangguk-angguk karena itu katanya, "Jika demikian, bukankah kita tidak akan mengalami kesulitan?" Laksono menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Tetapi lebih senang bermalam di luar hutan daripada di dalam hutan ini." "Jika terpaksa?" bertanya Ki Wirodadi. "Apa boleh buat?" jawab Laksono. "Baiklah," berkata Ki Wirodadi. "Jika demikian, kita akan menelusuri jalan ini. Kita akan sampai ke suatu tempat yang barangkali merupakan tempat yang sangat berbahaya." "Jika jalan itu yang harus kita tempuh, maka kita akan menempuhnya," berkata Laksono. Demikianlah, maka mereka bertiga telah bersiap menempuh satu perjalanan yang berbahaya. Jalan yang sebelumnya tidak mereka dapatkan gambaran sama sekali, karena yang diceritakan oleh para tawanan hanya sampai ke tempat mereka menyerahkan gadis-gadis di tengah hutan yang lebat itu. Selebihnya tidak seorang pun yang mengetahuinya. Ki Wirodadi dengan busur yang siap dipergunakan berjalan paling depan sambil mengikuti jejak. Di belakangnya Laksono dan yang paling belakang adalah Manggada. Ketiganya benar-benar siap melakukan apa saja untuk menembus lebatnya hutan dan mendekati tempat orang-orang yang beraliran sesat itu. Namun jalan itu memang terlalu rumit. Kadang-kadang mereka seakan-akan telah kehilangan jalur.
Namun ternyata ketiga orang itu adalah orang-orang yang berhati tabah. Mereka tidak cepat kehilangan akal atau menjadi putus asa. Kadang-kadang mereka hampir tidak berpengharapan, tetapi karena ketekunan mereka, maka akhirnya mereka menemukan kembali jalur jalan yang harus mereka lalui. Tetapi dengan demikian, mereka tidak dapat memaksa diri untuk berjalan dengan cepat agar mereka segera keluar dari hutan itu. Mereka telah terlanjur ada di dalam lebatnya hutan yang seakan-akan seperti jalan kusut dan sulit untuk dicari ujung pangkalnya. Karena itu, bagaimanapun juga mereka berusaha, mereka tidak dapat mencapai tepi hutan itu sebelum matahari terbenam. Bahkan sebelum matahari itu merendah, terasa keadaan di dalam hutan telah menjadi gelap, sehingga mereka tidak mungkin lagi untuk meneruskan perjalanan. Mereka tidak dapat lagi menemukan jejak yang dapat menuntun mereka menuju ke arah yang benar. Kita terjebak di sini untuk semalam, desis Laksono. Ki Wiro dadi tersenyum. Katanya, "Iya, satu ujian bagi kita. Apakah kita memang dapat melakukannya bermalam di lebatnya hutan?" "Iya," sahut Laksono. "Jika kita gagal menempuh ujian kita kali ini, maka kita tidak akan pernah dapat mengulanginya lagi." "Bukan satu kesulitan bagi kita," berkata Manggada. Laksono tertawa, tetapi mereka memang tidak dapat memilih. Mereka harus bermalam di hutan itu. Demikianlah, tapi mereka masih mampu mengamati pepohonan yang seakan-akan tumbuh berdesakan itu dan memilih pohon yang paling baik bagi mereka. Mereka tidak perlu menemukan 3 batang pohon, tetapi mereka akan berada pada cabang-cabang pohon dari sebatang pohon yang cukup besar. Akhirnya mereka menemukan juga sebatang pohon yang tidak terlalu besar, tetapi juga bukan sekedar sebatang pohon perdu. "Kita harus berhati-hati," berkata Ki Wirodadi. "Memang ada kemungkinan kita terhempas jatuh." Demikian, mereka memanjat dan menemukan tempat yang mereka anggap baik. Maka gelap pun telah turun. Meskipun dari celah-celah dedaunan, mereka masih melihat cahaya matahari yang lemah di bibir mereka. Namun cahaya itu sudah tidak mampu lagi menembus dedaunan dan menerangi perut hutan yang lebat itu. Namun ketika orang itu menyadari bahwa malam tentu akan menjadi sangat panjang, sebenarnya lah bahwa di malam yang sangat panjang itu, mereka bertiga hampir tidak tidur dalam arti yang sebenarnya. Sekali-sekali terasa tubuh mereka merasa bagaikan akan kehilangan keseimbangan. Namun ternyata mereka bertiga cukup terlatih sehingga mereka tidak terjatuh dari dahan sebatang kayu yang cukup tinggi. Sementara itu mereka pun selalu bersiap menghadapi segala kemungkinan. Di samping berjenis-jenis serangga yang beracun, mereka pun harus berhati-hati menghadapi ular-ular berbisa yang merayap di pepohonan, seperti ular gadung. Meskipun bisanya tidak setajam bisa ular hitam atau ular bandotan, namun ular gadung akan dapat membunuh juga jika terlambat mendapat penawarnya. Di samping binatang-binatang kecil, harimau kumbang pun akan sangat berbahaya bagi mereka. Jenis harimau hitam yang mempunyai kebiasaan berkeliaran di cabang-cabang pepohonan. Lewat tengah malam,
Mereka bertiga memasang anak panah pada busur mereka dan siap dilepaskan ketika mereka mendengar dengus harimau di bawah pohon itu. Bahkan kemudian harimau itu tidak sekedar mendengus, tetapi mengaum keras sekali. Tetapi ketiga orang yang memanjat pohon itu tidak sempat melihat harimau itu di dalam kegelapan. Ternyata harimau itu tinggal beberapa lama di bawah pohon itu. Agaknya binatang itu telah mencium bau yang lain dari yang pernah diciumnya setiap hari. Sehingga agaknya harimau itu ingin mengetahui jenis makhluk apakah yang ada di atas pohon itu. Tetapi ternyata harimau itu tidak telaten menunggu. Karena harimau itu bukan sejenis harimau hitam yang sering memanjat pepohonan, maka akhirnya harimau itu telah melangkah pergi. Namun naluri ketiga orang itu meskipun tidak melihat, tetapi dapat mengetahui bahwa di bawah mereka telah berkeliaran beberapa jenis binatang buas. Bulu tengkuk mereka sempat meremang ketika mereka mendengar bagaikan angin yang menderu gemerasak di bawah pepohonan. Ternyata sekelompok anjing hutan berlari-larian sambil sekali-sekali menggonggong dengan garangnya. Betapapun panjangnya malam, tetapi akhirnya mereka melihat cahaya pagi yang mulai bersinar. Bayangan warna kekuningan memancar di atas pepohonan, namun kemudian mulai menyusup di antara dedaunan dan jatuh di atas tanah yang lembab. Ketika Ki Wirodadi mengajak mereka turun, Laksono masih sambil memejamkan matanya berkata, "Aku baru mulai akan tidur." "Tidur saja di bawah," berkata Ki Wirodadi. Lalu katanya, "Kami berdua akan menungguimu sampai kau tidak merasa ngantuk lagi." Laksono menggeliat. Ia tidak berkata apapun lagi ketika Ki Wirodadi dan Manggada sudah mulai turun. Laksono pun kemudian menyilangkan busurnya di punggungnya itu. Ia pun kemudian telah menelusur pula turun, sebagaimana kedua orang yang lain. Beberapa saat mereka mulai membenahi diri. Perut mereka memang mulai merasa lapar, tetapi mereka harus bertahan untuk beberapa lama. Sambil menelusuri jalan keluar dari hutan itu, mereka bertiga sempat pula berburu. Ternyata mereka bertiga telah berlomba untuk mendapatkan seekor binatang buruan dari jenis apapun. Kita mempunyai kesempatan beberapa lama. Jika cahaya matahari itu membuat bayangan badan kita sama sepanjang tubuh kita yang sebenarnya, maka kita harus sudah ada di sini, mendapat atau tidak mendapat buruan, berkata Ki Wirodadi. Lalu katanya, "Jangan tersesat, kita masing-masing dapat bersuit dengan mulut kita." Ketiganya kemudian mencoba untuk bersuit dengan mulut dan jari-jari tangan mereka. Baru kemudian mereka telah meninggalkan tempat itu untuk berburu agar mereka tidak menjadi kelaparan. Dengan hati-hati mereka menuju ke tempat yang berbeda. Laksono yang kebetulan mengarah ke sebuah mata air kecil duduk saja di atas sebuah batu sambil mempersiapkan sebuah anak panah di busurnya. Pagi itu ternyata angin tidak bertiup. Dengan demikian, maka Laksono mempunyai banyak harapan. Beberapa saat lamanya, tidak seekor binatang pun nampak minum di mata air kecil itu. Ketika ia melihat langit, rupa-rupanya hari telah menjadi semakin kering. Sekali ia sempat memandang sorot matahari yang jatuh di sebelah mata air itu. Menilik sudut jatuhnya sinar matahari, maka waktunya
tinggal sedikit. Biar saja, berkata Laksono di dalam hatinya itu. Tentu salah seorang dari antara Ki Wirodadi dan Manggada akan mendapatkan seekor binatang buruan. Jika tidak, maka kami bertiga akan bersama-sama kelaparan. Namun adalah di luar harapannya, tiba-tiba ia telah melihat seekor kijang yang dengan hati-hati mendekati mata air itu. Dengan sangat berhati-hati pula, Laksono mempersiapkan dirinya. Ternyata latihan-latihan yang pernah dilakukan berarti pula saat itu. Laksono berhasil mengurangi suara sentuhan kakinya pada dedaunan kering, sehingga kijang itu tidak terkejut karenanya. Ternyata kijang itu memang bernasib buruk. Anak panah Laksono telah mengakhiri hidupnya di saat kijang itu sedang minum di mata air kecil di dalam hutan yang lebat itu. Pada saat yang telah disepakati, Laksono kembali ke tempat yang sudah ditentukan dengan seekor binatang buruan. Ternyata Manggada dan Ki Wirodadi tidak berhasil mendapatkan seekor binatang buruannya. Ketika Laksono menjatuhkan binatang buruannya di hadapan Ki Wirodadi dan Manggada sambil mengangkat dadanya, maka Manggada tersenyum sambil berkata, "Kau memang luar biasa. Aku kekurangan waktu. Aku menemukan seekor rusa, tetapi aku harus mengikutinya untuk waktu yang lama jika aku ingin mendapatkannya. Karena itu, aku biarkan saja rusa itu pergi," berkata Ki Wirodadi. "Aku bertemu dengan seekor harimau," berkata Manggada. "Rasa-rasanya aku memang tidak ingin makan daging harimau yang panas itu." Tetapi sambil mengangkat wajahnya, Laksono berkata, "Apapun alasan kalian, tetapi ternyata akulah yang menang kali ini." "Iya," jawab Ki Wirodadi. "Kita akan mengulitinya dan memanggangnya di luar hutan." "Di luar hutan? Apakah hutan ini sudah tidak terlalu panjang lagi?" bertanya Laksono. "Aku kira tidak," berkata Ki Wirodadi. Laksono termangu-mangu, tetapi Manggada ternyata sependapat. Katanya, "Hutan ini terlalu lebat untuk memanggang binatang buruan. Sepercik api akan dapat mendatangkan bencana. Tetapi bantu aku membawa hasil buruan ini," berkata Laksono. Manggadalah yang sambil tertawa berkata, "Marilah, aku akan membantumu. Aku juga memerlukan daging kijang ini." Ternyata hutan itu memang sudah tidak terlalu tebal lagi. Beberapa saat kemudian, mereka mulai melihat cahaya terang. Bukan saja dengan menengadahkan wajah mereka dan memandang ke langit, tapi di hadapan mereka dari celah-celah pepohonan. Sebenarnya lah, beberapa saat kemudian mereka benar-benar telah keluar dari hutan. Demikian mereka berdiri di sebuah padang perdu di pinggir hutan itu. Maka rasa-rasanya nafas mereka pun menjadi lebih longgar. Pandangan mereka menjadi semakin luas. Namun mereka pun melihat bahwa di hadapan mereka berdiri dengan garangnya Gunung Lawu. Ketika orang itu menyadari bahwa perjalanan selanjutnya adalah memanjat Gunung Lawu untuk menemukan sarang dari orang-orang yang berkepercayaan sesat itu, Ki Wirodadi yang memiliki pengalaman paling luas di antara mereka, dengan panggraitonya seakan-akan telah melihat bahwa bahaya akan datang setiap saat. Karena itu, ia pun kemudian memperingatkan kepada anak-anak muda itu agar lebih berhati-hati.
tetapi kita akan berhenti di sini untuk memanggang hasil buruan kita," berkata Laksono. Ki Wiro dadi mengangguk. Mereka tidak akan mendapatkan tempat yang lebih baik untuk memanggang hasil buruan mereka. Karena itu maka beberapa saat kemudian, ketiga orang itu telah menyiapkan perapian. Dengan batu api mereka telah membuat api. Emput dari gelugut aren yang kemudian dihembuskan pada rerumputan kering. Manggada telah mencari beberapa potong kayu kering, beberapa buah dahan dan ranting yang terjatuh dari pohonnya karena ketuaannya, atau karena tiupan angin yang keras, atau di saat hujan yang dibarengi dengan angin prahara. Beberapa saat kemudian, asap pun telah mengepul tinggi. Ketiganya mulai memanasi hasil buruan mereka di atas api. Meskipun Manggada dan Laksono belum pernah benar-benar menjadi seorang pemburu, tetapi mereka pernah melakukan latihan tinggal di dalam hutan. Mereka telah berlatih untuk hidup tanpa membawa bekal apapun, menyusup ke dalam hutan yang lebat. Namun mereka tetap bertahan hidup, dan dalam keadaan tertentu itu, mereka tidak kehilangan kekuatan dan kemampuan mereka jika harus menghadapi bahaya. Sebenarnya lah, ketiga orang itu memang telah merasa lapar. Karena itu, demikian hasil buruan mereka masak, mereka pun segera telah menikmatinya. Namun dalam pada itu, Ki Wiro Dadi tiba-tiba saja memperingatkan kedua orang anak muda yang bersamanya itu. "Rasa-rasanya ada sesuatu yang kurang wajar." Manggada dan Laksono adalah anak-anak muda yang terlatih dengan baik. Meskipun mereka belum merasakan sesuatu, tetapi mereka menyadari bahwa kemungkinan yang tidak mereka kehendaki akan dapat terjadi. Asap dari perapian yang telah mereka buat agaknya memang dapat memancing perhatian orang lain. Ketika mereka bertiga sudah merasa cukup, maka mereka telah memadamkan api yang mereka buat. Sementara itu, sisa makan mereka masih tetap terpanggang di bekas perapian yang masih hangat itu. Agaknya makanan yang telah mereka makan itu mampu membuat tubuh mereka bertiga menjadi bertambah segar. Darah mereka telah mengalir dengan wajar. Kaki mereka tidak lagi terasa lemah. Ketika mereka kemudian merasa cukup lama beristirahat, setelah makan dengan kenyang, mereka mulai melangkah lagi ke arah bukit yang berdiri dengan karang di hadapan mereka. Beruntunglah mereka ketika mereka menemukan sebuah pancuran alam yang meskipun kecil, namun mengalir air jernih sekali, sehingga mereka bertiga tidak segan untuk minum air dari pancuran di antara bebatuan di sebuah lereng yang tidak begitu tinggi. Gunung Lawu memang masih jauh, tetapi sudah mulai terasa jalan mendaki. Gumuk-gumuk kecil di antara padang perdu berserakan di mana-mana. Mereka bertiga menyusuri jalan setapak berbatu padas. Namun mereka yakin bahwa jalan yang mereka lalui adalah jalan yang menghubungkan hutan Jatimalang dengan lereng Gunung Lawu dari arah barat. Namun sekali lagi, Panggraito Ki Wiro Dadi telah memperingatkan mereka bahwa sesuatu dapat terjadi di luar dugaan mereka. "Berhati-hatilah, medannya sangat asing bagi kita. Banyak hal yang tidak kita ketahui di sini," berkata Ki Wiro Dadi. Manggada dan Laksono memaklumi. Karena itu mereka mempersiapkan diri. Namun justru karena itu mereka tidak mempersiapkan busur dan anak panah. Jika mereka terkejut karena sesuatu hal,
maka akan dapat terjadi bencana. Sebelum mereka pasti dengan siapa mereka berhadapan, karena mereka yakin bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan binatang buas. Beberapa saat mereka menyusuri jalan setapak, di hadapan mereka terbentang padang perdu agak luas. Namun jauh di seberang padang perdu, masih nampak gerumbul-gerumbul hijau lainnya. Apakah itu sebuah padukuhan? Bertanya Laksono. Manggada menggeleng, bahkan sambil berpaling kepada Ki Wirodadi. Ia pun bertanya, apakah itu sebuah padukuhan? Memang mungkin, jawab Ki Wirodadi. Tetapi tentu dengan penghuni yang khusus. Di padukuhan terakhir sebelum kita memasuki hutan Jatimalang, kita sudah melihat ketidakwajaran antara para penghuninya. Jika demikian, tentu para penghuni padukuhan itu termasuk orang-orang yang aneh pula. Tetapi Manggada yang mengerutkan keningnya berkata, rasa-rasanya daerah ini belum dibuka. Meskipun kemungkinan untuk itu ada, di sini banyak terdapat sumber-sumber air yang dapat mengaliri tanah, yang memungkinkan untuk dijadikan sawah atau setidak-tidaknya patagalan. Sementara tanah masih belum terlalu miring. Tetapi nampaknya jarak yang panjang antara hutan Jatimalang dan Gunung Lawu itu belum banyak menarik perhatian. Karena itu nampaknya yang kita lihat bukan sebuah padukuhan, tetapi sebuah hutan kecil yang memanjang. Tetapi di belakang hutan kecil itu, aku yakin masih terbentang hutan liar yang lebat. Tetapi berbeda dengan hutan Jatimalang, hutan di lereng itu adalah hutan pegunungan dengan jenis-jenis binatang pegunungan pula. Apa bedanya? Bertanya Laksono. Jenis binatangnya agak tidak banyak berbeda, jawab Manggada. Laksono mengangguk-angguk, sementara perasaan Ki Wirodadi menjadi semakin terganggu oleh kegelisahan yang mendebarkan. Ketika mereka menjadi semakin dekat dengan kelompok pepohonan hijau yang mereka perbincangkan, Ki Wirodadi tiba-tiba saja memberi isyarat kepada kedua orang anak muda itu. Dengan serta-merta, mereka bertiga pun berhenti. Hati-hati, aku melihat seseorang di balik bebatuan, berkata Ki Wirodadi. Manggada dan Laksono pun telah bersiap. Mereka bertiga berdiri pada jarak yang tidak terlalu dekat. Demikian ketika orang itu berhenti, beberapa orang telah muncul dari balik bebatuan. Dalam waktu dekat, ketika orang itu segera mengetahui bahwa 5 orang telah mengepung mereka, menilik sikap dan wujudnya, mereka tentu orang-orang yang sangat garang. Ketiga orang itu berdiri termangu-mangu, namun mereka memang harus menyesuaikan diri dengan kelima orang itu, sehingga mereka menghadapi ketiga arah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.